Tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Sufyan. Saya mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, program studi Teknik Industri Otomotif, NIM 1119006. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan atau mengerjakan soal atau studi kasus mata kuliah praktikum pemodelan sistem dan simulasi. Nah, di sini dimana kita diberikan 3 soal ya, atau 3 studi kasus. Yang pertama, pada suatu perjalanan distribusi barang-barang industri sepanjang sungai Mississippi dari kota industri Midwestern memuat penuh barang-barang ketika tiba di New Orleans. Waktu antar kedatangan barang-barang diberikan pada distribution 1. Nah, ini kita diberikan pada distribution 1. Probabilitas kumulatif melalui interval bilangan random diberikan pada distribution 2. Dia diberikan informasi yang sama berdasarkan waktu bongkar muat barang-barang. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan simulasi pergerakan, yaitu kita mulai dari barang pertama ya. Barang pertama untuk kedatangannya 0 pasti. 0, jam kedatangan 0, 0, jam masuk ke loading 0, waktu menunggu 0. Kita mulai dari waktu unloading. Nah, di dalam waktu unloading ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara dengan sistem manual. Artinya bagaimana? Misal kita di sini menggunakan angka random 23. Angka random 23 ini kita cari 23 ini di rentang mana. Di sini saya sudah menambahkan batas bawah dan batas atas bilangan random. Misal 23 berarti ada di antara 21 dan 70. Artinya waktu unloading atau unloading time itu times berada di angka 8. Ini angka 8. Cara yang kedua, di sini saya memakai formula VLOOKUP. Saya mencontohkan ya. Dimana memakai rumus VLOOKUP dengan lookup value-nya memakai bilangan random yang kita taruh tadi atau kita cari tadi. Ini bebas, bilangan randomnya bebas. Jadi memakai lookup value-nya yang ini 23 dan table array-nya memakai 3 table ini atau 3 kolom ini. Karena kita mau mencari angka dari unloading times dengan rentang batas bawah dan batas atas. Nah, sini kita cantumkan, kita mau ambil dari kolom yang ketiga karena kita mau nyari angka di unloading times. Oke, yang true. Enter. Nah, dapatkan hasil 8. Nah, itu cara yang kedua, memakai rumus atau formula VLOOKUP. Selanjutnya, jam meninggalkan unloading. Jam meninggalkan unloading di sini itu jam masuk unloading ditambah dengan waktu unloading. Artinya dia ini bisa kita anggap ya, jam meninggalkan unloading ini waktu selesai ya, waktu selesai pelayanan lah. Waktu selesai pelayanan berarti dia dimulai dari jam memasuki unloading, jam memasuki pelayanan sampai dalam waktu pelayanan baru dia selesai atau meninggalkan pelayanan. Nah, selanjutnya kita menentukan waktu dalam sistem antrian. Waktu dalam sistem antrian di sini penjumlahan dari waktu menunggu ditambah waktu unloading. Jadi waktu dalam sistem antrian berarti di sini jika dia mempunyai waktu menunggu ditambah dengan waktu unloading
Jadi rentang antara dia datang dan menunggu sampai dia dilayani dan meninggalkan unloading gitu. Ini kan sama ya, sama waktu unloading. Nah ini yang 12. Di sini dia ada, nah ini saya contohkan yang ada waktu tunggunya ya, waktu tunggunya 8. Sedangkan dia dilayani hanya 4 jam. Tapi dalam waktu sistem antriannya tinggi, yaitu 12. Ya. Karena dia ada waktu menunggunya. Nah, setelah ini yang barang pertama kita dapatkan, kita lanjut ke barang kedua. Nah, untuk interval kedatangan barang kedua, di sini kita juga bisa menggunakan dua cara yang sama seperti tadi. Yaitu kita bisa nih dari bilangan random 40. Kita cari 40 itu dalam rentang bilangan random batas dan atas. Batas bawah dan atas yang mana? Nah, 40 berarti dari 31 sampai rentang 45. 40 masih masuk. Berarti time between arrivals-nya atau interval kedatangannya berada di angka 12. 12. Tapi lagi-lagi di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP dengan lookup value-nya bilangan random, table array-nya dari 3 kolom atau table ini, dan di sini saya menggunakan kolom yang ketiga karena saya ingin mencari interval kedatangan. Jadi di sini saya menggunakan sebenarnya bisa kita menggunakan manual jika ya yang ditanyakan misal hanya 10 data seperti ini. Nanti kita masuk ke soal 2 yang di situ disuruh mencari formula sampai 100. Nah, kalau satu-satu itu bisa menambah lama pekerjaan kita, terus membuat kita lelah akan apa ya? Ini kan dari data ya, lelah mata kita mencarinya. Nah, lanjut ke yang jam kedatangan. Jam kedatangan untuk barang kedua yaitu penjumlahan dari jam kedatangan yang pertama ditambah interval kedatangan barang kedua. Jadi jam kedatangan ini kan interval kedatangan adalah jarak antara jam kedatangan yang pertama dengan jarak jam kedatangan yang kedua. Jadi rumus untuk jam kedatangan adalah jam kedatangan pertama ditambah interval kedatangan barang pertama. Untuk jam memasuki unloading. Nah, jam memasuki unloading ini saya menggunakan rumus max. Artinya di sini saya menggunakan atau di sini saya mencari angka tertinggi dari jam meninggalkan unloading dan jam kedatangan. Nah, kenapa? Karena ini jam memasuki unloading itu ditentukan oleh dua ini, jam kedatangan atau jam selesai atau jam meninggalkan pelayanan nih, meninggalkan unloading. Jadi misal contoh ini barang pertama selesai di jam 8. Tetapi dia barang kedua datang tuh pada jam 12. Jika saya hanya memakai sama dengan misalkan jam masuk unloading sama dengan jam meninggalkan unloading barang pertama. Nah, itu berarti kan di sini berarti hasilnya 8. Tapi barang kedua datang pada pukul 12. Artinya itu salah ya. Atau apa ya? Jadi di sini saya menggunakan rumus max lah. Intinya untuk mencari nilai tertinggi dari jam meninggalkan unloading yang pertama dengan jam kedatangan barang kedua, agar misal dia kelar atau selesai jam 8 sementara ini jam 12, jadi di sini datanya benar gitu, bisa langsung masuk, tidak dia sebelum datang tapi di sini jam memasuki unloading sudah masuk gitu.
di sini waktu tunggu. Waktu tunggu adalah pengurangan dari jam memasuki unloading dan dikurang dengan jam kedatangan. Artinya ini waktu tunggu adalah waktu dari barang datang sampai barang memasuki unloading atau barang memasuki pelayanan. Nah, contoh di sini yang ada waktu tunggunya ya. Nah, di sini ia datang pada pukul 28. Sementara ia baru memasuki pelayanan atau baru memasuki unloading pukul 36. Berarti di sini ia menunggu selama 8 jam. Nah, kita lanjut ke nah, ini apa ya? Ini di sini saya menggunakan apa ya? Di sini saya hanya ingin mengetahui apakah di antara ini ada antrian. Nah, di sini saya menggunakan rumus if. Jika waktu tunggu barang kedua lebih dari 0, maka hasilnya 1. Dan jika kurang, maka hasilnya 0. Nah, di sini dapat ya 1 karena waktu tunggunya lebih dari 0, maka di sini ada antrian 1. Nah, ini pajang antrian juga ini bisa kita cek lagi. Karena ada kasus nanti ada di soal 2 ya. Ini yang panjang antriannya sampai 2, 3. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus if juga. Jadi apa ya? Misalkan ya ini karena 1. Karena nih saya contohkan ya, panjang antrian 1. Kenapa? Nah, ini tuh barang keempat datang pada jam 28. Sementara barang ketiga selesai pada 36. Artinya di sini ada antrian. Ada antrian dari barang keempat menunggu. 1 nih, untuk menunggu ini. Nah, dia datang ke 28. Sementara barang sebelumnya itu belum selesai dilayani gitu. Jadi ada antrian 1. Nah, ini waktu unloading. Kalau udah dapet yang ini ya apa ya, tabel arahnya bisa langsung dikunci dan bisa langsung ditarik. Ini juga karena sudah ada rumusnya bisa langsung ditarik. Nah, ya minimal 2 jawaban misalnya seperti ini atau 3 jawaban seperti ini. 3 jawaban seperti ini bisa kita tarik. Misalnya butuh 10 data atau 100 data itu bisa kita tarik. Nah, di sini yang dipertanyakan di soal nomor 1 itu rata-rata waktu antar kedatangan. Di sini kita pakai formula atau rumus average ya, antar kedatangan nih. Rata-rata waktu antar kedatangan, berarti rata-rata waktu interval kedatangan. Nah, di sini rata-rata waktu antar kedatangan kita dapatkan 8,8 jam. Rata-rata waktu unloading di sini kita dapatkan 8,2 jam. Rata-rata menunggu di sini kita dapatkan angka 3,4 jam. Di sini kita masuk ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 kita disuruh mencari 100 kedatangan pertama ya. Nah, di sini kita disuruh lebih berpikir lagi. Ini kita yang dapat soal dari yang tabel dari soal hanya ini dan ini. Ini ada penjelasannya. Waktu antara kedatangan tanker minyak pada dok pengisian di Tanjung Priok ditentukan oleh distribusi probabilitas berikut ini. Distribusi probabilitas berikut ini. Nah, cara mencari batas atas dan batas bawah, kita tentukan dulu nih probabilitas kumulatif. Probabilitas kumulatif yang pertama itu sama dengan probabilitas probabilitasnya. Yang kedua, probabilitas kedua itu hasil dari penjumlahan
probabilitas kumulatif yang pertama ditambah probabilitas yang kedua. Hasilnya, dan cara mencari batas atas dan batas bawah. Ini batas bawah pasti 1 karena angka pertamanya 1 sampai 100 kan. Nah, dari batas atas kita mengkali dari ini nih, probabilitas kumulatif ini kita kali 100 dan kita dapatkan hasil 4. Nah, untuk batas bawah bilangan random yang kedua ini dari batas atas bilangan random ditambah 1 karena kita nggak mau dong dari sini ada 4 lagi gitu, jadi nggak ada angka yang sama gitu. Sini ketemu 1, 5, dan ini bisa kita tarik ke bawah nih, bisa tarik ke bawah. Dan hasilnya jadi probabilitas kumulatif ini kita kali 100 semua, dan yang ini pun sama, cara mencari batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini sama caranya seperti soal yang pertama tadi. Dan seperti yang saya tadi bilang, kenapa saya menggunakan rumus VLOOKUP daripada manual ya. Nah, itu keuntungan dari VLOOKUP ini ya, kita bisa mencari data dengan sebanyak ini tuh. Sebanyak ini tanpa harus manual. Jadi misalkan ini kita dapat 7, jadi tinggal kita ke bawah ini. Asal table array-nya dikunci dan lookf value-nya atau bilangan randomnya itu ada gitu. Nah, di sini mungkin saya jelaskan dari awal lagi ya. Nah, ini kita untuk mengisi dan persiapkan tadi menggunakan lookup value dari ini. Lookup value-nya ini, table array-nya 3 ini, dan saya ingin mencari kolom yang ketiga. Di sini tulis 3. Setelah ketemu, saya waktu meninggalkan atau waktu selesai ini, waktu selesai pelayanan. Sama waktu untuk masuk pelayanan dikurang waktu mengisi 7. Nah, di sini ada idle. Idle tuh waktu apa ya? Waktu berarti di sini idle 0. Misalkan diketahui idle 0, berarti doc ini tuh semua kerja gitu, nggak ada doc yang menganggur gitu. Jadi semua di sini sibuk docnya. Sama seperti yang tadi ini caranya. Nah, lookup value-nya masih sama dengan lookup value-nya bilangan random, table array-nya yang 3 ini, dan saya ambil dari kolom ketiga. Waktu kedatangan adalah penjumlahan dari waktu kedatangan pertama dengan interval kedatangan 2. Waktu untuk memasuki itu max dari waktu meninggalkan atau waktu selesai pelayanan dengan waktu kedatangan barang kedua. Waktu menunggu adalah dari waktu, nah ini waktu sama seperti tadi ya. Jadi waktu tunggu itu kapan ia masuk dikurang dengan kapan ia datang, kapan ia memasuki pelayanan maksudnya. Nah, ini saya di sini menggunakan rumus if, sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Rumus if jika waktu menunggu lebih dari 0, maka hasilnya 1. Jadi di sini ini hanya saya ingin mengetahui apakah di sini ada antrian. Nah, untuk panjang antrian nih, misalkan ini kita tadi batasi hanya 10 ya, 10 data. Nggak usah. Panjang antrian nih, kenapa yang ada yang 2? Kenapa ada yang 2 di sini? Kenapa ada yang 2? Nah, kita melihat dari waktu kedatangan dia sama waktu kedatangan doc ke-7 sama waktu selesai pelayanan doc 6. Nah, ini kan dia datang ke 29, sementara doc 6 itu baru kelar di waktu 35. Nah, di sini kenapa ada antrian 2? Karena doc 5 itu baru kelar di waktu 31.
Sementara di waktu 26 dan 29 tuh sudah datang lagi. Sudah datang lagi gitu. Jadi di sini ada antrian dari dok 6 dan dok 7. Nah, di sini kenapa saya menggunakan rumus if? Ini apa ya? Sebetulnya untuk mempermudah saja, tapi gini. Jadi misal ini saya menggunakan logical test-nya ini nih. Jika waktu kedatangan kurang dari dok tersebut kurang dari jam meninggalkan dok sebelumnya, maka hasilnya penjumlahan dari ini ada antrian 2 ini, atau bisa dari atas ini 2. Ya ini 2 inilah ada antrian tadi, jumlah dari antrian dok sebelumnya dan dok tersebut. Nah, ini kita kasih contoh yang 4 ya, 4 atau 5 nih. 4. Nah, ini sama ya, jika dok 14 kurang dari dok 13, maka hasilnya penjumlahan dari adanya antrian dari sebelum barang yang dilayani. Atau nih gini, jadi biar lebih gampangnya gini, ini waktu kedatangan dok 14 itu 60, sedangkan waktu selesai dok 13 itu 78. Nah, kenapa ada antrian 4? Karena di sini dok 10 tuh selesai di waktu ke-61. Sementara 10 nih ya, 10 tuh selesai ke-61. Sementara waktu ke-46, 51, 55 dan 60 itu ada datang lagi. Jadi di sini ada antrian dari 46, 1, 51, 55 dan 60. Jadi ada 4 antrian. Di sini saya menggunakan if untuk mempermudah saya gitu. Mempermudah aja, jadi nggak menghitung 1, 2, 3 gitu. Jadi dari penjumlahan ini gitu. Kan di sini kalau kita datanya sampai 100 tuh, bahkan sampai ada yang 27. Kalau kita hitung satu-satu ya apa ya, bikin capek mata lah, bikin capek dan bikin lama pekerjaan kita. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kita disuruh diberi pertanyaan ini ya. Hitung waktu antara rata-rata antar kedatangan. Kedatangan berarti yang ini interval kedatangan. Rata-ratanya adalah 4,19. Yang C, hitung waktu menunggu rata-rata untuk mengisi. Waktu menunggu adalah yang ini. Waktu menunggu adalah 76,5 kita dapatkan. Hitunglah waktu rata-rata dalam sistem antrian. Rata-rata dalam sistem antrian kita dapatkan angka 82,31. Nah, ini dalam keadaan menganggur ya. Hitung total waktu dok pengisian dalam keadaan menganggur. Nah, ini kenapa 0? Karena di sini waktu idle atau waktu dok kita tuh semuanya bekerja ya. Tidak ada yang menganggur. Jadi di sini 0. Semua bekerja selama. Nah, hitung total waktu dok melakukan pengisian ke tanker selama 100 kedatangan pertama. 100 kedatangan pertama, kita di sini mendapatkan angka 579 waktu untuk mengisi dan persiapkan 100 kedatangan pertama. Hitung utilitas dari dok pengisian tersebut. Nah, utilitas itu ya 0 tadi karena nggak ada yang menganggur gitu, semuanya bekerja. Nah, hitung persen idle dok. Nah, ini juga 0% karena nggak ada yang menganggur gitu dari semua dok. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3.
Soal nomor 3 ini kita diberi studi kasus dan disuruh membuat diagram. Nah, di sini ada studi kasus seseorang membuka rekening pada sebuah bank pada 1 Januari 2017. Sebagai simpanan awal, orang tersebut menyetor 1.200.000 rupiah, 1.200.000 rupiah, dengan selanjutnya setiap bulan menabung sebesar 900.000 rupiah. Bank memberikan bunga sebesar 22% per tahun yang akan dikreditkan setiap bulannya tanpa melihat sisa saldo yang tersimpan di bank. Untuk keperluan bulanan, setiap bulan uang diambil sebesar 500.000. Buatlah cause effect diagram atau fishbone, descriptor diagram, dan influence diagram. Di sini kita sudah membuat nih cause effect diagram atau diagram fishbone. Di sini ada cause effect-nya dari yang pertama dari manusianya, ia menabung setiap bulannya sebesar 900.000 dengan simpanan awal 1.200.000 dan penarikan setiap bulan sebesar 500.000. Nah, ini metode dari sistem banknya ya, yaitu bunga sebesar 22% per tahun dan dikreditkan tiap bulan. Hasil akhirnya yaitu saldo akhir tahun. Nah, di sini ada rich fixture diagram. Di sini tuh apa ya? Yang mau mengamankan uangnya gitu di bank. Nah, di sini bank tuh melakukan ada bunganya, ada bunga 22% per tahun atau dikreditkan setiap bulannya gitu. Jadi bank tuh memberikan bunga, tetapi dia memberikan jaminan yang lebih aman gitu. Dan di sini juga dia memberikan fitur-fiturnya untuk fitur-fiturnya karena sudah membayar bunga dan dikreditkan setiap bulannya gitu. Di sini fitur pertama itu uangnya dapat diambil melalui teller atau ATM. Setor tunai bisa dilakukan menggunakan ATM dan teller. Terus juga ada fitur mobile banking, transfer, debit, dan sebagainya. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk mendapatkan hal seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu di sini harus administrasi untuk membuka rekening tabungan, setoran awal menabung, biaya admin transfer, dan sebagainya. Dan jika dibutuhkan uang tunai mendesak harus ke ATM dahulu. Itu untuk restruktur diagram. Selanjutnya ada influence diagram. Nah, influence diagram ini simbol awan digunakan untuk menunjukkan input yang tidak terkontrol. Input yang tidak terkontrol ini ada pada setoran awal simpanan sebesar 1.200.000 dan bunga sebesar 22% per tahun setiap bulannya. Simbol persegi panjang digunakan untuk menunjukkan input yang terkontrol. Input yang terkontrol itu ada jumlah penarikan uang setiap bulannya dan jumlah menabung uang setiap bulan. Jadi ini input yang bisa terkontrol oleh seseorang tersebut. Kalau yang awan tadi yang tidak bisa terkontrol oleh orang tersebut. Tapi ini dikontrol oleh bank dan diatur oleh bank. Nah, simbol oval menunjukkan output yang diinginkan dari suatu pemecahan tersebut. Nah, dari suatu pemecahan ini, simbol oval ini menjadikan simbol yang menunjukkan output yang diinginkan. Output yang diinginkan itu jumlah tabungan atau total saldo akhir tahun. Simbol lingkaran menunjukkan variabel sistem. Nah, di sini ada variabel sistem nih. Simbol lingkaran uang, panah menunjukkan ketergantungan suatu simbol dengan simbol lainnya. Artinya di sini simbol persegi panjang, jumlah penarikan uang setiap tahun itu menunjukkan ketergantungannya dengan penarikan uang setiap bulan sebesar 500.000. Ini ada variabel sistemnya nih. Variabel sistemnya itu menabung sebesar 900.000 setiap bulan, saldo setiap bulan. Nah, ini panah ini
menunjukkan ketergantungan antara simbol dengan simbol lainnya. Kita sudah menyelesaikan 3 soal studi kasus yang diberikan oleh dosen mata kuliah praktikum pemodelan sistem dan simulasi. Ya, kita sudah melakukan hal tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.